Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 9 akan membahas mengenai sistem pengembalian barang dagangan. Yang pertama yaitu laporan manajemen persediaan. Pada laporan manajemen persediaan disiapkan segala informasi mengenai persediaan di gudang, kecepatan penjualan, jumlah pemesanan, pergantian persediaan, ramalan penjualan, dan jumlah yang harus dipesan untuk setiap SKU. Retail harus memiliki jadwal yang jelas dengan vendor atau pemasok, karena dalam jadwal ini ditentukan dengan cara memberikan bobot pada biaya pengangkutan barang dibandingkan dengan biaya pembelian dan penanganan barang. Semakin banyak barang yang dibeli oleh retail, maka akan semakin tinggi pula biaya pengangkutannya. Akan tetapi, biaya pembelian dan penanganannya semakin rendah. Laporan manajemen persediaan terdiri atas yang pertama daftar stok dasar. Daftar stok dasar menjelaskan tiap SKU dan merangkum bagaimana posisinya dalam gudang. Daftar ini terdiri dari nama stok dan deskripsi barang, berapa banyak barang yang tersedia dan yang dipesan, dan penjualan selama 12 dan 4 minggu terakhir. Yang kedua, perputaran persediaan. Pergantian persediaan yang direncanakan dibuat berdasarkan tujuan finansial keseluruhan dan digunakan untuk mengendalikan sistem manajemen. Yang ketiga, ketersediaan produk. Ketersediaan produk menjadi hal yang sangat penting bagi retail. Untuk menentukan berapa banyak produk yang harus tersedia memerlukan keputusan manajerial yang rumit. Yang keempat, stok cadangan. Stok cadangan adalah stok yang digunakan untuk berjaga-jaga jika terjadi kehabisan stok yang dikarenakan permintaan lebih jumlah yang diperkirakan atau ketika sebuah barang tertunda kedatangannya. Yang kelima, peramalan. Salah satu teknik untuk meramalkan penjualan adalah dengan smoothing eksponensial, di mana penjualan di periode waktu yang lalu diberi bobot untuk meramalkan penjualan di periode mendatang. Yang keenam, titik pemesanan merupakan jumlah minimum yang harus tersedia. Lalu jumlah yang dipesan merupakan selisih antara jumlah barang yang tersedia dengan titik pemesanan. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bab strategi penggunaan merek. Strategi penggunaan merek oleh retail dihadapkan pada beberapa pilihan. Retail dapat membeli merek yang sudah terkenal atau dapat mengembangkan merek privat mereka sendiri. Yang pertama, merek pabrik. Merek pabrik itu dikenal sebagai merek nasional. Adalah produk yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh penjual. Pabrik bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga citra merek tersebut. Merek pabrik memiliki margin kotor yang lebih rendah daripada merek privat. Hal ini dikarenakan mempromosikan merek sehingga meningkatkan kompetisi antara retail. Biasanya memberikan diskon khusus untuk pelanggan ke tokonya. Biaya promosi untuk merek pabrik juga sedikit karena pabrik tersebut sudah mempromosikan barangnya sendiri. Apalagi jika pabrik tersebut mempunyai merek yang terkenal, mereka mendikte bagaimana dan di mana produk mereka harus dipajang di iklan ataupun diberi harga. Yang kedua, merek lisensi. Merek itu adalah di mana retail atau pihak yang membeli dan mendatangi surat kontrak dengan sebuah pemilik merek yang terkenal untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual merek tersebut. Pemegang lisensi berupa yang pertama, pihak yang memiliki kontrak dengan pabrik dengan tujuan untuk memproduksi produk lisensi tersebut. Yang kedua, pihak ketiga yang memegang kontrak untuk memiliki barang bermerek tersebut kemudian dapat menjualnya. Yang selanjutnya, merek privat. Merek privat ini adalah merek yang dibuat dan hanya disediakan untuk dijual oleh retail tersebut. Retail menggunakan label privat jumlahnya relatif kecil karena beberapa sebab. Pertama, merek nasional telah diiklankan dengan gencar di TV. Apalagi retail memutuskan untuk menggunakan label privat, maka sebagai konsekuensinya retail tersebut harus mempromosikan produknya sendiri. Beberapa alasan sedikit.
retail menggunakan label privat. Yang pertama, merek pabrik sudah mengiklankan produksinya digencar di TV dan media komunikasi yang lainnya. Yang kedua, retail kalah bersaing dengan merek pabrik dalam hal produksi, di mana pabrik mampu memproduksi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, karena label privat memiliki reputasi yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Galis Setiawan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kerjasama dengan penjual barang dagangan. Kerjasama ialah kerja atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya ada upaya dan pengorbanan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ataupun satu pihak untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Kerjasama jual beli ya upaya dan pengorbanan yang sama-sama dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan atau transaksi jual beli. Untuk beberapa cara untuk mendapatkan barang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bursa konsorsium, yang kedua bursa privat, ketiga bursa independen, keempat pusat grosir, kelima membeli di tempat sendiri, keenam kantor-kantor pembelian. Kerjasama jual beli yang baik akan tercipta antara pembeli dan penjual apabila kerjasama tersebut dilandasi nilai-nilai kerjasama yang sudah merupakan nilai-nilai dasar yang umum dalam semua bentuk kerjasama, yakni yang pertama dilandasi oleh dasar nilai saling membutuhkan, yang kedua dilandasi rasa saling menghormati, yang ketiga dilandasi rasa saling menghargai, menyadari bahwa setiap orang maupun institusi butuh adanya penghargaan atas output dan pengorbanan sekecil apapun yang dilakukannya. Yang keempat, dilandasi oleh prinsip untuk saling menguntungkan. Kelima, dilandasi oleh kesepakatan bersama. Lalu yang terakhir adalah dilandasi kesadaran atas nilai kesetaraan di dalam kerjasama jual beli. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini saya akan membahas mengenai negosiasi dengan pemasok. Jadi pemilihan supplier atau pemasok itu diselenggarakan dengan maksud untuk mencari atau menyeleksi supplier terbaik dalam pengadaan barang. Mengingat betapa pentingnya fungsi dari supplier, yaitu menjadi sumber bahan baku produksi yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup produksi. Kemudian ada beberapa tips yang sehubungan dengan negosiasi. Yang pertama yaitu bernegosiasi dengan orang yang kompeten. Yang kedua, dapatkan informasi sebanyak mungkin dari pertemuan dengan negosiator. Yang ketiga, hindari membuka harga terlebih dahulu di setiap kondisi yang dinegosiasikan, karena membuka harga lebih dahulu hanya akan menutup peluang mendapatkan penawaran yang lebih baik. Yang keempat, dapatkan penawaran terbaik. Jadi penawaran terbaik bukan hanya berarti Anda mendapatkan keuntungan besar di awal, namun lebih pada kerjasama dan keuntungan yang bisa didapat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah alternatif lain yang bisa digunakan. Hal ini diperlukan untuk memberikan peluang baru pada bisnis Anda. Berikutnya ada beberapa permasalahan yang dapat dinegosiasikan dengan pemasok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, kuantitas. Yang ketiga, kontinuitas. Yang keempat, loyalitas. Dan yang terakhir, profesionalisme. Berikutnya di sini saya akan membahas mengenai membangun relasi kemitraan. Jadi terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun relasi kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan, yaitu yang pertama prinsip kesetaraan. Jadi maksud dari prinsip kesetaraan yaitu kita harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang akan disepakati. Kemudian yang kedua adalah prinsip keterbukaan. Maksudnya adalah keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing. Berikutnya yaitu prinsip azas manfaat bersama. Kita
yang telah menjalin kemitraan diharapkan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kemudian langkah-langkah kemitraan yang pertama adalah pengenalan masalah, seleksi masalah, melakukan identifikasi calon mitra, melakukan identifikasi peran mitra atau jaringan kerjasama antar sesama mitra. Berikutnya menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan, dan tanggung jawab. Yang keenam, menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Kemudian jenis kemitraan ada 4, yaitu potential partnership, nascent partnership, complementary partnership, synergistic partnership. Kemudian pola kemitraan yang pertama adalah inti plasma, subkontraktor, dagang umum, waralaba, dan keagenan. Kemudian tingkatan dalam sebuah relasi ada beberapa, yaitu yang pertama kesadaran, eksplorasi, perluasan, dan komitmen.